ini belum sempat hadir, Jumat depan kita masuk, ya. Jadi kita biasakan disiplin. Saya mungkin tidak perlu kontrak kuliah tertulis. Saya dari dulu nggak pernah buat itu. Dari pertama jadi dosen sampai sekarang belum pernah buat namanya kontrak kuliah. Tapi harapan saya, karena memang sudah mahasiswa, ya, sudah bisa berpikir secara logis, harapan saya kehadiran 80%, ya, minimal 80%. Jadi kalau itu nanti absennya sudah jadi ada 16, ya, 16 kali pertemuan, itu sendirilah 80%-nya itu berapa kali pertemuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam 16 kali itu saya yakin kalian juga tidak bisa hadir penuh, ya, karena mungkin ya saya berkepentingan, kalian ada halangan, ya. Saya tetap ada toleransi. Yang penting bilang, ya, kalau tidak kalian WA saya saja, Pak Dekan, saya nggak bisa hadir karena apa. Silahkan bully. Saya lebih menghargai itu daripada ada mahasiswa-mahasiswa yang seperti siluman. Siluman itu orangnya nggak ada tapi absennya ada, itu kan siluman. Jadi nggak usah yang seperti itu, ya. Karena apa? Kalau kita sudah mempunyai sifat kecil saja terkait dengan absen dan mengabsenkan, kita sudah punya ciri-ciri orang yang nggak baik. Kalau jadi pejabat pasti korupsi, yakin saya. Kalau jadi pejabat pasti mau suap dan disuap, ya. Karena secara hukum, kalau kita berbicara masalah hukum, ya, yang menyuap dan yang disuap itu kena semua. Bisa. Jadi yang sekarang heboh di Unila, rektornya ditangkap karena suap mau masuk ke kedokteran. Ini wali murid ini kecil-kecil ada 33 kalau tidak salah wali murid yang memang sudah melakukan suap supaya anaknya masuk ke kedokteran. Nah itu mungkin dulu kuliahnya suka absen teman atau minta absenkan, ya, itu. Jadi hindari hal-hal seperti itu, karena kalau masalah pinter saya yakin banyak mahasiswa yang pinter. Cuma bagi saya nggak cukup, ya. Saya lebih mengedepankan etika, ya. Mau kalian pinter ngomong, ya, mau kalian diplomasinya bagus, kalau etika nggak ada, saya nggak pakai. Itu, ya, jadi tolong sampaikan kepada yang lain. Lalu untuk sistem penilaian, ya, sistem penilaian nanti kita ambil dari kehadiran, jelas. Nanti kita ambil dari tugas, UTS, dan terakhir ujian akhir semester. Nah, masalah UAS ini mungkin saya ada perbedaan dengan dosen yang lain, dan mungkin juga ada kesamaan. Saya dari dulu menggunakan sistem ujian lisan. Ujian saya ujian lisan. Ya, pertama begini, saya sampaikan dulu mengapa saya menggunakan ujian lisan. Yang pertama, saya malas koreksi. Itu. Saya di semester ini dibebani 16 kelas. Ya, fakultas hukum ini saya mengajar, kalau kalian yang pagi ini berapa kelas? 2. Tambah malam 1, 3 kelas. Lalu yang semester 7, 6 kelas. Iya, 6 kelas. Jadi sudah berapa? 9 kelas di fakultas hukum. Di fakultas ilmu komputer ada 5. Berapa itu? 14. Di semester di fakultas teknik ada 2. Ada 16 kelas yang saya ajar, dan tidak mungkin juga saya memberikan kalian ujian akhir semester menggunakan soal. Karena apa? Kalau soal pasti jawabanmu benar semua.
Nanti saya bingung ngasih nilainya kalau jawabannya benar semua. Ya, karena kita sudah punya ini. Ya, daripada kalian dosa, ya, saya dosa, ujiannya lisan. Nah, lisan ini apa? Lebih objektif. Objektifnya bagaimana? Paling tidak, saya nggak mungkin menghafal kalian di sekitar 80 mahasiswa ini namanya si A, si B, si C, saya nggak mungkin. Tapi paling tidak wajahnya hafal. Itu saya ketemu yang belakang itu semalam. Hafal saya, kami ketemu saya semalam. Hafal saya, tapi namanya saya nggak tahu. Ya, tetapi dengan ujian lisan, oh anak ini rajin berangkat, anak ini tidak pernah berangkat, anak ini jarang berangkat, saya tahu. Dan pengalaman-pengalaman yang sudah, ya, banyak mahasiswa yang pintar ngomong ketika ujian lisan dan bisa ngomong itu banyak, ya. Jadi hilang sampai dalam. Makanya dengan saya sampaikan di awal supaya sedikit-sedikit mahasiswa mau baca. Ya, saya yakin kalau saya bilang nanti ujiannya kita tertulis saja. Berapa persen sih kalian yang setelah kuliah atau malam itu mau baca buku? Ada kan? Itu. Jadi namanya mahasiswa ya lakukanlah kewajiban-kewajiban ya seperti layaknya seorang mahasiswa. Lalu terkait indeks prestasi, saya sarankan ke kalian mungkin semester 1, semester 2 sudah, jangan pernah IP-mu kurang dari 3. Itu saran saya. Kok bisa Pak Duta bilang IP-nya nggak boleh kurang dari 3? Kalau IP-mu kurang dari 3, di semester depan kalian nggak bisa ngambil penuh 24 SKS. Resikonya apa? Nggak bisa ngambil 24 SKS, ada mata kuliah yang tertinggal. Terus kalau ada mata kuliah yang tertinggal, diambil di semester berikutnya, campur adik kelas. Terus apa lagi resikonya? Tambah lama. Ya, jadi berupayalah, tapi berupayanya yang baik-baik. Ya, jangan nggak pernah masuk ketika nilainya nggak keluar, dosennya dikejar-kejar. Pak, tolong Pak, nilai saya nggak sampai 3 Pak, kasihan saya Pak, saya nanti nggak bisa ngambil. Jangan ya. Ya. Jadi kalau ada kekurangan sedikit-sedikit, mungkin dosen itu masih ada toleransi lah, sama ya, masih ada belas kasihan. Tetapi ketika kuliah sama sekali nggak pernah masuk, nilainya nggak dikeluarkan, kelabakan. Ya nyari, saya sering begitu, rumah saya jauh. Ada yang rumahnya Wayapu nggak? Rumah saya Wayapu jauh. Jadi saya itu kalau berangkat dari rumah itu biasanya subuh. Ya, kalau bawa mobil itu jam 5, jam 5:04, paling siang setengah 6 sudah jalan. Nanti setengah 8 sudah sampai. Jauh rumah saya itu. Ya, enggak, bukan orang-orang metro. Kalau orang-orang metro mah enak saja. Jadi rumah saya di Wayapu lumayan lah jauh. Jadi usahakan ketika kita jadwalnya jam 8, ya sebelum jam 8 sudah di kampus. Ya, karena apa? Kita bisa mengukur, ya, ada tolak ukur. Gak ada yang namanya alasan rumahnya jauh misalnya. Karena kalau jadwalnya jam 8 kita sudah kira-kira, oh rumahku sekampung misalnya, sekampung ke metro 1 jam. Kalau berangkat, jangan berangkat jam 7 pas nanti. Ya kalau nggak bantu bocor, ya paling tidak. Ya, sebelum jam 8 usahakan sudah sampai di kampus, nanti masih bisa santai, kalau mau sarapan bisa sarapan. Kuncinya apa? Disiplin. Ya, saya dulu seleting dengan Pak Primas S1, S2, seleting dengan Pak Primas. Saya kalau sama Pak Primas secara kemampuan akademis jauh. Pak Primas itu luar biasa. Pinter Pak Primas saya. Cuman apa kuncinya? Saya dari dulu cuma pegang prinsip disiplin itu saja. Ya, kalau masalah pinter itu sudah entah nomor berapa. Ya, kalau sudah masuk dunia kerja, ya, jadi jangan
Jangan kalian merasa, oh aku kuliah di UN, dan cuma bidain. Nanti ketemu teman-teman yang kuliah di Jawa, di UGM, di UI, dan sebagainya. Ya. Karena setelah masuk dalam dunia kerja kita akan berbaur. Saya ini produk lokal, saya Pak Prima itu produk lokal. Saya alumni sini Pak Prima sama. Saya magister hukum Unila sama Pak Prima magister hukum Unila. Jadi dari dulu kami satu angkatan 2 orang memang yang kuliah di saya sama Pak Prima. Teman-teman kami ada yang dari UGM, ya, ada dari UI, ada dari mana-mana. Cuman alhamdulillah setelah masuk dunia kerja kita tetap bisa bersaing, tetap mengimbangi, tidak juga yang lulusan Jawa misalnya itu akan lebih bagus, selamanya tidak. Itu semua kembali kepada kita, ya. Lalu untuk referensi, ya, atau buku kriminologi, saya tidak ada patokan harus buku apa. Ya, silakan kalian cari. Ya, buku boleh, silakan kalian download ya materi terkait dengan kriminologi. Kenapa? Ya wajar-wajarnya mahasiswa itu ketika ada satu mata kuliah punya bahan satu. Ya, jangan sampai nanti setelah kalian lulus, ya mata kuliahnya sudah banyak, misalnya bukunya nggak punya. Ya, minimal satu mata kuliah satu buku. Ya, atau kalau Pak saya nggak punya duit buku, silakan download saja, boleh. Ya, karena materi kriminologi saya yakin tidak jauh-jauh, semua sama. Ya, harus punya pegangan, harus punya referensi. Pertemuan kita ini nggak lama. Ya, saya mengajar mungkin 1 jam, 1 jam setengah itu sudah lama. Ya, jadi ilmu yang saya sampaikan itu ya belum tentu juga kalian dapat. Ya, siapa tahu saya menyampaikan materi ada yang main HP misalnya. Siapa tahu saya menyampaikan materi ada yang ngobrol misalnya. Ya, itu juga tidak akan pernah sampai. Ya, jadi apa yang saya sampaikan tolong sedikit-sedikit dicerna, kalian tambah referensi. Jadi nggak usah mikir yang nggak pernah masuk. Ya, nggak apa-apa kalau kita menempuh pendidikan ini egois, nggak masalah. Bukan egois nggak peduli sama teman. Nggak usah mikirnya nggak masuk, kita jalan saja. Saya berapapun yang masuk saya ajar. Kalau masuk mahasiswa 70-80 yang masuk 50% saya ajar. Ya, jadi nggak usah pikirkan teman. Karena saya beberapa kali pengalaman, ya, ketika lagi studi pikirkan teman terkadang nggak jadi juga. Saya S2 2010 bareng Pak Prima, tapi beda kelas. Beliau eksekutif, saya reguler. Saya ada teman akrab, adalah teman itu kalau berangkat mampir. Saya dulu ada rumah di Haji Menang, mampir tempat saya, sholat di situ, makan di situ, pulang masih mampir lagi, istirahat. Proses. Ketika tesis, bareng nih, kita besok kajukan judul, sama seperti skripsi saya. Kami ngajukan judul. Lalu pada hari itu dia bilang, kami kalau manggil saya belum bawa loh belangkonya, lupa, tunggu saya besok. Ya, saya tunggu. Karena apa? Kita setia kawan, setiap hari campur, duduknya pun berdekatan. Oke, saya tunggu. Waktunya besok, dia bawa, saya nggak bawa. Saya suruh tunggu sih Bu. Oh enggak, ini apa alasannya banyak. Dia ngajukan judul duluan. Nah ini sudah nggak bagus ini kan. Itu awalnya saya berpikir begitu. Ya sudah, saya bilang ya dia ngajukan judul duluan. Yang jelas saya setelah dia ngajukan judul. Setelah itu apa? Rupanya
Saya selesai 2012, dia belum selesai. 2 tahun kelulusan saya 2014 dia baru selesai. Saya bilang kamu kualat. Ya, jadi ketika sudah menempuh perguruan tinggi, nggak apa-apa hidup masing-masing. Dalam artian hidup masing-masing itu kita nggak usah terlalu memiliki teman yang begini-begitu, nggak usah. Ya, karena niatmu itu apa? Niatmu mencari ilmu, lulus tepat waktu, setelah itu dapat kerjaan itu loh. Gak mungkin kalian selamanya mau jadi mahasiswa, bosan juga. Ya, S1 4 tahun, di UM mahal loh, mahal UM itu. Ya, dalam 1 tahun bayar 4 kali. Masuk pertama bayar daftar ulang, mau semester bayar SKS, libur, mau masuk lagi bayar loh. Ya, mau semester lagi bayar, 1 tahun 4 kali. Jadi manfaatkan ya bayaran yang begitu besar, ya lumayan lah di UM ini. Ya, dengan rajin. Kalau kalian nggak masuk itu yang rugi bukan saya. Tuh, kalian itu mau masuk 80, mau masuk 70, mau masuk 10, saya bayarnya sama aja. Ya, jadi manfaatkan itu. Dan jangan juga menganggap semua dosen sama enak. Ini saya sampaikan dari awal saja. Ya, jangan menganggap semua dosen enak. Gak pernah masuk, temuin dosennya keluar ilmunya. Enggak, saya nggak pakai. Ya. Lalu jangan juga mutus-mutus kalau nilai nggak keluar kamu mutus orang lain. Malah nggak saya keluarin sekali. Karena ada kebiasaan-kebiasaan itu nilainya nggak keluar, mutus orang, temuin dosennya. Saya pernah, ya. Jadi nilainya nggak keluar, mutus orang, temuin saya. Maaf, ya. Saya nggak pakai cara-cara seperti itu. Apalagi kalau sudah intimidasi, sudah ngancam-ngancam. Ya mohon maaf, saya ini orang kampung, ya. Hidup saya itu Dewa Yagung. Kalau mau tahu kehidupan saya sebenarnya di kampung, nanti habis sholat Jumat ikut saya pulang. Ya, kalau mau tahu kehidupan keras. Jadi kalau kalian memutus-mutus orang, mau memutus-mutus preman untuk intimidasi saya, mengeluarkan nilai, gak usah ngimpi. Ya, hidup saya itu lebih keras kalau di kampung sana. Kapan-kapan main rekreasi Dewa Yagung. Ya. Kalau mau uji nyali, uji mental, nanti saya cari tempatnya itu banyak di sana. Ya, itu motivasi. Ya, jadi kalau mau nilainya bagus, rajin. Saya ini termasuk dosen yang sangat menghargai mahasiswa. Kalian datang, duduk dan diam saja, ya, saya pastikan nilai lebih. Enak nggak? Kalian datang, duduk dan diam saja, saya pastikan nilai lebih. Ya, saya nggak perlu mahasiswa banyak cakap tapi nggak pernah masuk. Dapatnya dari mana? Kalau mahasiswa nggak pernah masuk, apa yang didapat? Gue yang tiap hari masuk itu saja, saya yakin belum tentu. Ya, itu masalah nilai, proses saja. Ya, nggak usah pakai utusan si A, utusan si B. Ya, saya tidak perlu itu. Karena ada pengalaman, saya pernah ada tetangga, aturan tahun kemarin sudah wisuda, sampai detik ini nggak wisuda. Ya, ini pun skripsi belum, karena masih kurang. Kalau saya tanya ke Masur kemarin, sekitar 40 sampai 60 SKS yang belum ditumpuk. Itu tetangga saya, ya, mau masuk UM ini, orang tuanya dua-duanya sama dia di rumah. Minta tolong karena daftar polisi berkali-kali nggak lulus. Ya, umurnya sudah habis, mau kuliah, apa ambil hukum, saya bantu masuk di UM. Setelah di kuliah di Fakultas Hukum ini, nggak pernah masuk. Mata kuliah saya pun nggak pernah masuk. Saya bilang kurang ajaran. Ya, mata kuliah saya saja nggak pernah masuk. Misal,
Jadi nggak saya bilang, walaupun saya dekat sama orang tuanya, bapaknya baik sama saya, tiba-tiba ada nilai yang mudah keluar dari saya, nggak bisa. Ya, kemarin ada Pak Dekan, ada Pak Dekan, disarankan kamu selesaikan bersama Pak Delta. Ya, coba bayangkan, aturan tahun kemarin wisuda tuh, sekarang untuk skripsi saja kurang 40 atau 60 SKS. Apa nggak pernah masuk? Ya, jadi kesempatan, ya, tidak datang 2 kali. Ya, kalau kalian ingin jadi, ya sekarang waktunya. Mengapa ini saya sampaikan? Kalian masih semester 3, ya. Kalau nggak dikasih wawasan-wawasan yang seperti ini, saya takut nanti, ya, nanti semau mau, ya, itu. Oke. Lalu masuk ke kriminologi, ya. Jadi saya sedikit saja nanti akan sampaikan terkait kriminologi ini di awal saja. Jadi kalau kita berbicara masalah kriminologi, ya, secara etimologis ini berasal dari kata crime, ya, yang berarti apa? Kejahatan. Lalu ada bahasa logos, ya, logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, ya. Sehingga di dalam kriminologi ini, ya, sama dengan artian ilmu, ya, atau pengetahuan tentang kejahatan. Ini yang dimaksud kriminologi. Lalu juga ada pendapat, ya, kriminologi ini adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan, ya, sebagai fenomena sosial. Kok bisa Pak kejahatan sebagai fenomena sosial? Contoh, ya, yang namanya kejahatan itu berpengaruh kepada kehidupan bermasyarakat, perekonomian, jelas. Saya ini tinggal di Kabupaten Lampung Utara. Saya berikan contoh saja yang real. Lampung Utara itu adalah kabupaten tua yang dulu sampai Mesuji itu Lampung Utara. Yang dulu sampai Lampung Barat, ya, sampai pesisir barat kalau tidak salah itu semua Lampung Utara dulu. Ya, beberapa tahun yang lalu Lampung Utara dipecah. Ya, ada tulang bawang. Sebelum tulang barat, ya, ada tulang bawang, ada Mesuji. Itu anak-anak Lampung Utara. Tulang bawang, Mesuji itu anak Lampung Utara. Tulang bawang dulu, maaf. Tulang bawang dulu, ada Lampung Barat, itu anak Lampung Utara. Setelah itu pecah lagi. Tulang bawang, pecah lagi Mesuji, pecah lagi tulang bawang Barat. Ini. Tetapi setelah daerah otonomi baru ini berdiri, mengapa Lampung Utara tidak lebih maju dari daerah otonomi baru yang ada? Ya, kemarin Wakil Gubernur menyampaikan, ya, Lampung Utara ini terburuk. Ini pen, saya orang Lampung Utara ini, saya sampaikan. Karena apa? Ini menjadi sampel satu contoh terkait dengan kriminologi. Kok bisa Pak Lampung Utara seperti ini? Ya, Lampung Utara, khususnya daerah saya, sempat menjadi daerah yang tidak aman. Itu pertama. Ya. Daerah itu kalau sudah tidak aman, banyak kejahatan, nggak akan mungkin maju. Nggak ada investor mau datang, buka usaha, nggak mau. Dampaknya Pak sangat luas. Jalannya sepi itu. Sekarang ini sudah mulai lumayan. Dulu yang berani lewat itu polisi, tentara, dan warga sekitar. Pada waktu itu masih zaman rawan-rawannya Lampung Utara. Berimbas apa? Orang buka warung nggak laku, ya. Bensin juga nggak laku. Karena apa? Yang lewat nggak ada itu. Berpengaruh secara ekonomi. Dulu orang tulang Bang Barat itu mau main tempat kami, nggak ada yang berani kalau malam. Bayangnya sudah jelek saja, takut. Di kecamatan saya itu ada kantor pos. Sebelum tulang Bang Barat ada, tempat saya ada.
Sebelum Terang Barat ada, saya sudah ada BRI. Apa? Tutup semua. Sekarang ditempatin orang. Bayangkan, BRI tutup, kantor pos tutup. Jadi berpengaruh nggak kepada kehidupan sosial? Berpengaruh. Orang pos harus dari Semuri. Yang seharusnya tadinya ada pos di daerah kami di Katakarya itu tiap hari ada. Jadi orang pos Agung Semuri itu kalau masuk tempat kami seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Misal sudah nyampe di kantor pos nggak langsung diantar karena ada waktu. Itu sangat berpengaruh. Kehidupan itu ekonomi bermasyarakat. Ya. Jadi memang yang namanya kejahatan sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan sosial. Kalian lihat saja lah. Saya yakin kalian sudah bisa menganalisa di mana daerah-daerah yang tidak berkembang, di mana daerah-daerah yang tidak maju, itu pasti tingkat kejahatannya banyak. Saya nggak usah nyentuhkan kemana-mana, saya contohkan daerah saya. Ini sekarang, jadi pemerintah itu melalui Damri-nya, dia akan transportasi loh, murah, nyaman, ber-AC. Belum lama ini, Bali merintis dari Daya Murni Simpang Propo itu 2 tahun kalau nggak. Apa yang terjadi di tempat saya? Nggak boleh dicegat preman. Nggak boleh dari Daya Murni mau ke Propo lewat daerah tempat kami itu yang jalan utama itu nggak boleh. Apa ini? Ini tempat kami cari makan apa? Bayangkan, Damri itu nggak boleh lewat. Padahal ketika ada Damri itu yang bisa lewat, aksesnya enak. Ya, orang nyaman, biaya murah pada waktu itu, nggak boleh. Alasannya itu, kami cari tempat untuk makan di ladang kami, mobil angkot. Padahal traiknya sudah beda itu. Tetap jalan Damri itu, tapi menggunakan rute yang berbeda. Tadinya orang-orang tempat kami kalau mau ke Simpang Propal, ya, mungkin mau pergi ke Bandar Lampung, Damri tiap hari ada, enak, murah, mobilnya bagus, asik, nyaman. Karena kehidupan sosialnya nggak bagus, banyak perilaku premanisme, ya susah orang. Ya itu. Lalu selain mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang. Ya, siapa yang membuat undang-undang? Legislatif. Jadi jangan lupa ya kita menggunakan konsep trias politika. Ya, ada eksekutif, ada legislatif dan ada yudikatif. Legislatif siapa? Mereka yang membuat undang-undang, anggota dewan. Cuman ada nggak Pak permasalahan legislatif itu sehingga mungkin kalian lihat pada saat ini yang menjadi anggota legislatif seperti ini. Salah satu tugas legislatif adalah membuat undang-undang. Ya. Kalau di daerah membuat peraturan daerah, itu legislatif, salah satu tugasnya. Wong saya yang magister hukum suruh buat undang-undang aja belum tentu bisa. Nah ini yang orang duduk di legislatif, ya, dasar pendidikannya sama sekali nggak ada untuk bisa merancang undang-undang. Kita ini kan sudah salah kaprah. Harusnya orang yang duduk bisa membuat undang-undang ini, tapi latar pendidikannya sama sekali tidak bisa membuat undang-undang. Itu sudah salah kaprahnya sudah situ. Tapi ya sekarang memang sudah ada aturan yang memperbolehkan ya untuk menjadi anggota legislatif ijazah minimal SMA. Ya, mau pakai C monggo silakan. Ini Indonesia. Ya, nanti yang bisa merubah ya generasi ini. Ya. Apa yang mereka lakukan? Wah, nggak bisa buat undang-undang nyurati kampus, fakultas hukum.
buat naskah akademik terkait undang-undang atau perda ini. Yang buat siapa? Dosen. Inilah yang sering dipakai. Ya. Dengan budget sekian ratus juta buat perda misalnya. Yang buat dosen-dosen. Jadi naskah akademik diundang oleh legislatif, suruh menyampaikan, sampaikan. Oke, sepakat atau palu rampung. Undang-undang yang buat akademisi. Ya, jadi dosen aja ya. Tapi saya dulu nggak ada cita-cita jadi dosen. Saya lulus SMA begini ceritanya. Ibu saya bilang kuliah di pendidikan. Supaya apa? Supaya seperti bapaknya almarhum itu. Saya bilang saya nggak mau. Bapak saya pada waktu itu 2005 dulu kuliah di kesehatan. Karena 2005 itu tren anak-anak pegawai negeri itu kuliah di kesehatan. Saya nggak mau. Saya nggak mau jadi guru. Saya nggak mau di kesehatan. Terus saya mau kuliah di hukum. Dulu gambaran saya belum apa-apa. Gambaran saya pada waktu itu kalau sarjana hukum itu melihatnya keren aja. Gelarnya maksudnya. Pada waktu itu cuma itu, belum kemana-mana. Oke, saya kuliah. Jadi orang tua saya itu semenjak saya masuk kuliah sampai saya belum dapat kerja itu masih pusing. Karena di kampung tuh nggak ada yang namanya sarjana hukum. Mereka pusing anak ini nanti mau kerja. Langka itu sarjana hukum. Dan saya kuliah 2006 masuk, ya. Saya belum yudisium itu saya sudah kuliah di Unila sama Pak Ben. Jadi saksinya ada Pak Iskandar, Pak Benadi dulu, dekannya Pak Benadi, waktu dekannya Pak Iskandar. Karena dulu kami ada dosen dari Unila Pak Heni Siswanto bilang telepon saya, Tirta kamu mau kuliah S2? Ya mau saya sama Bima kuliah. Saya wisuda itu saya sudah dapat 1 semester dengan Mbak Bima. Wisuda S1 saya sudah dapat 1 semester di S2. Bisa. Yang penting skripsi sudah selesai. Jadi dulu kami pakai surat keterangan lulus. Ya. Saya dulu nggak ada bayangan jadi dosen, nggak ada. Karena apa? Suruh jadi guru aja nggak mau. Cuma ketika itu melihat Pak Iskandar dulu ya belum banyak dosen, melihat Pak Benadi, melihat Pak Andri itu dosen-dosen saya itu, saya lihat jadi dosen hukum itu keren juga. Itu pikiran saya pada waktu itu. Kok bisa? Oh, bisa. Pertama ahli hukum, kedua kalau ngajar malam itu yang diajar polisi, kita ngajarin polisi, keren juga dulu begitu. Pikiran saya. Iya dong, yang kelas malam itu banyak polisi itu. Banyak brimob, ada satu tentara juga. Rupanya asik belajar hukum. Lalu saya selesai, saya nggak sampai 2 tahun, alhamdulillah sama Pak Prima bareng juga wisudanya. Saya pertama ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kota Bumi 2013. Ya, Kota Bumi sekarang jadi hukum. Dapat sana 1 semester, saya dipanggil ngajar di sini. Jadi dulu dua kampus saya aja. Tapi 2016 saya tinggalkan Kota Bumi, walaupun sebenarnya lebih dekat dengan rumah saya, ya, saya tetap ngajar di Medan. Ya, itu. Jadi memang perjalanan hidup kita nggak tahu. Saya nggak mau jadi guru toh sekarang juga jadi. Pekerjaan saya banyak, tapi paling nyaman saya itu jadi dosen. Saya 2015 sampai sekarang diangkat kontrak Kementerian Sosial sebagai pekerja sosial profesional dalam bidang perlindungan anak. Jadi kalau yang berteman dengan saya di Facebook mungkin ada. Kalau sering saya share pendampingan anak itu memang pekerjaan saya. Jadi di Lampung Utara tadinya 2, sekarang tinggal 1 saya. Jadi kalau ada anak korban, anak saksi kejahatan itu harus saya periksa. Namanya laporan sosial. Laporan sosial perkembangan anak berhadapan dengan hukum.
Jadi kalau nggak ada itu, berita acara kepolisian itu ditolak sama jaksa sama Lapsos. Itu kerja sosial. Saya 2016 September saya dilantik menjadi advokat. Cuma saya banyak yang tentang. Ya. Jadi saya tidak banyak perkara. Ya. Kalau teman-teman tuh banyak perkara. Saya sedih. Ya. Advokat resmi saya pernah di 2016 September. Ya. Dosen 2013. Tapi paling nyaman apa? Saya paling nyaman menjadi seorang pendidik. Temannya banyak. Ya. Ini pertama kali ngajar kalian semester 3 ini dapat teman baru tuh. Ya. Saya kalau di luar nggak pernah kenalan saya ini pengacara enggak. Apa kerjanya? Dosen. Lebih gimana? Kalau pengacara sudah banyak sekarang. Ya, sudah berjamun. Tapi kalian kalau main ke PA Metro, PA Lampung Timur, PA Lampung Tengah, itu semua isinya orang UM. Lihat, ya. Kalau kalian jalan-jalan ke Pengadilan Agama Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, itu pengacaranya alumni kita semua. Ya, saya kaget. Pernah saya ada sidang, saya beberapa kali nganter anak-anak magang, isinya ya teman saya, ya mahasiswa kita. Ya, itu. Jadi sebenarnya sarjana hukum itu lininya banyak kok. Kalau dulu orang masih nggak tahu sarjana hukum mau kemana, tapi di setiap instansi, di setiap perusahaan itu pasti membutuhkan sarjana hukum. Di rumah sakit Pak ada sarjana hukum. Ya. Di lembaga pembiayaan sih pakai sarjana hukum. Di bank pakai sarjana hukum. Semua pakai sarjana hukum itu. Pak Hadri itu di Ahmad Yani ya, rumah saya tidak bayar. Dia sebagai penasihat hukum. Dulu diam aja digaji 5 juta. Enaknya pengacara begitu. Ya, apa bahasa kami itu tidur aja dibayar orang. Kalau tidak salah Pak Hadri 5 juta di Ahmad Yani, tidak salah. Apa bisa mungkin lebih besar? Karena pengacara itu tidak harus berperkara. Kita megang beberapa tempat sudah duit, tidur dibayar. Ya, saya kalau di sini ada satu di Biro Jasa Sapuan. Kalau kalian titip pajak di Sapuan itu ada nama saya. Ya, jadi cari duitnya yang enak-enak aja. Ya, nggak bertentangan dengan hati nurani. Nggak usah salah dijadikan benar, benar dijadikan salah. Dosa. Ya. Kadang ada yang penting ngetren, oke, ya, banyak duitnya, benar jadikan salah, salah jadikan benar ya. Absennya udah belum? Berapa orang yang belum? Oh, saya lanjutkan, ya. Tadi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya pembuatan undang-undang, ya, lalu juga pelanggaran undang-undang, ya. Jadi ada pembuatan undang-undang kita pelajari, lalu pelanggaran undang-undang terkait dengan kejahatan. Gak ada alasan kita nggak tahu aturannya Pak. Namanya undang-undang itu sifatnya memaksa. Undang-undang pidana, hukum pidana memaksa. Gak ada alasan Pak, saya nggak tahu ini ada aturannya, nggak bisa. Ya. Setelah memaksa, lalu disertai dengan sanksi. Apa sanksi pidana yang ada di Indonesia yang diterapkan apa aja? Penjara, denda, mati. Terus kurungan, penjara, denda, dan hukuman mati. Ini yang diterapkan di Indonesia. Nanti juga kalian harus bisa membedakan terkait apa bedanya pidana kurungan dan penjara. Itu juga harus dapat membedakan, karena semua sama-sama ditekan kebebasan. Jangan lantang
penjara kalian bilang kurungan, kurungan kalian bilang penjara. Jangan ada. Karena saya amati berita-berita baik di media online, televisi, itu reporternya nggak tahu hukum. Kok bisa? Karena tidak bisa membedakan antara kurungan dan penjara, nggak bisa membedakan. Ya, nanti kita pelajari yang namanya kurungan itu berapa sampai berapa. Dalam artian berapa hari sampai berapa bulan sampai berapa tahun. Itu ada klasifikasi perbedaan. Ya. Lalu yang dikenakan sanksi hukuman kurungan itu perkara yang seperti apa? Kan tidak sama. Yang sampai dijatuhi tidak apa yang dijatuhi hukuman mati itu perbuatan seperti apa? Sama-sama mencuri pun ya, hakim dapat memutuskan hal yang berbeda. Ya, itu. Lalu selain pelanggaran terhadap undang-undang, reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Siapa yang bereaksi? Penegak hukum. Apa yang dilakukan penegak hukum itu terhadap pelanggaran undang-undang? Kunci utamanya di polisi. Lalu reaksi juga selain penegak hukum, reaksi masyarakat. Respon kita terhadap kejahatan itu apa? Ya, makanya kalau kita berbicara masalah tujuan hukum, ada kepastian hukum, ada keadilan, ada kemanfaatan. Biasanya masyarakat seperti kita ini tersentuh kepada rasa keadilan. Kok bisa Pak? Ini reaksi masyarakat. Misal ada orang di Pulau Jawa sana, nenek-nenek nyuri kayu, ranting, singkong misalnya untuk bahan bakar. Rupanya diproses secara hukum. Kita bergejolak. Kita pertama nggak kenal, jauh, tetangga bukan, saudara bukan. Dia sampai diproses dalam persidangan. Kita sebagai masyarakat tersentuh reaksi masyarakat. Ya, makanya sekarang ada medsos ini, sudah. Ya, tetapi juga tidak sebentar-bentar apa-apa ditulis di media sosial. Kita orang hukum harus tahu ITE. Kalau ide orang juga nggak usah pakai namanya, ya. Nanti payah kita. Kan kadang ada sifat manusia itu apa dikit saja sudah ditulis di status WA. Nggak senang dengan temannya sekelas ditulis di status WA. Ada nggak kalian? Enggak ya, yang akur-akur lah ya. Nggak senang sama orang ditulis di status Facebook. Kalau di WA itu dibuka, baca dulu itu biasa. Ya. Oke, ya. Jadi saya ulangi, pokoknya adalah kriminologi adalah sebagai perangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Ya, sudah absennya?
Sudah belum kuncinya? Masih banyak? Udah habis apa aja? Hah? Udah habis Pak Jadi. Bentar. Itu dua lembar. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Pak dulu pernah mengalami kejadian Pak. Jadi HP kawan saya itu kan jatuh, terus terekam sama CCTV, dan HP itu diambil oleh seorang ibu-ibu Pak. Ketika ibu-ibu itu ngambil HP itu dinonaktifkan Pak, tidak diaktifkan agar yang memiliki menemukan HP itu. Pak itu apa sudah termasuk mencuri atau gimana Pak? Karena kalau saya pikir sudah ada rasa ingin memiliki Pak, karena HP-nya dimatikan. Sekarang sudah ketemu Pak, dibantu sama polisi karena terekam plat motornya Pak. Terus diproses kan? Dulu aku pengennya diproses tapi ibunya ngobrolnya enak Pak, jadi enggak. Oke, ya. Jadi banyak terkadang orang dengan alasan tidak tahu, misalnya dengan alasan apapun dia akan terhindar dari jerat hukum pidana. Nah, kalau melihat kronologis kasus ini tadi, ada seorang ibu-ibu menemukan HP. Ini kan ini pertama menemukan HP. Nah, orang bisa melakukan kejahatan itu karena ada apa? Kesempatan. Ketika dia punya niat baik, ya, untuk tidak melakukan kejahatan, tentunya setelah menemukan HP ini, dia ada upaya untuk mengembalikan. Ya. Tetapi kalau melihat ceritanya, dia belum ada upaya untuk mengembalikan, malah mematikan handphone. Ya. Bisa dianalisa kalau dia memang ini memiliki niat untuk berbuat jahat. Ya, yang mungkin bisa diselesaikan karena kerugian. Ya, jadi sekarang kita ini di hukum pidana dikedepankan apa yang dinamakan RJ, restoratif justice. Kalau perkara anak ini dikedepankan yaitu terkait dengan diversi. Ya, diversi itu penyelesaian perkara anak, ya, penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan. Itu bisa saja selesaikan. Jadi apa? Kita sebagai mahasiswa hukum jangan sering gagal paham. Gagal paham dalam artian begini. Ada kejahatan, ya. Lalu sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kok tiba-tiba pelakunya keluar? Misalnya begitu. Jangan langsung kita berasumsi, wah itu nggak benar, itu main duit. Jangan, ya. Karena dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan itu ada. Tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dilalui. Contoh, ya, kerugian di bawah 2.500.000 misalnya. Kedua, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, atau yang melakukan itu adalah bukan seorang residivis. Itu boleh. Sama seperti diversi. Apa sih syarat diversi? Diversi ini adalah penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan. Syaratnya apa? Yang melakukan usianya belum 18 tahun. Itu pertama. Yang kedua, ya, ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Yang ketiga, ya, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Yang keempat, kerugiannya di bawah upah minimum. Boleh, ya. Jadi kita jangan mempunyai asumsi-asumsi yang tidak bagus kepada penegak hukum kalau kita tidak tahu dasar hukum. Ya, jadi kalau ada
penjahat ditangkap polisi terus besok keluar, jangan langsung suzon. Oh rupanya itu RC, restoratif justice. Oh rupanya antara pelaku dan korban ada kesepakatan untuk berdamai. Boleh. Ya, supaya apa? Kita bisa lebih telaah, ya, setelah hukum ini kita bisa belajar, jangan sekedar suzon. Wah itu pelaku itu dijatuhi pidana 3 tahun Pak. Belum 3 tahun kok sudah keluar. Ya, awas virus. Ya, jadi jangan curiga. Ya, misal ada pelaku kejahatan pencurian, hakim vonis 3 tahun nih. Rupanya kalian hitung, dia ini sebelum 3 tahun kok belum keluar. Wah ini pasti ada permainan. Jangan dulu. Ya, karena ada yang dinamakan bebas bersyarat, ada yang dinamakan cuti bersyarat, ada yang dinamakan remisi, ada yang dinamakan asimilasi. Nanti akan dipelajari. Ya kalau masalah bebas bersyarat, cuti bersyarat, remisi, asimilasi itu nanti akan dipelajari di hukum penitensier. Ya, terkait dengan lembaga pemasyarakatan. Jadi sebelum komentar kita belajar. Ya, dulu ada di TV itu pengacara terkenal lah di Indonesia, punya klien artis penganiayaan. Sudah dengan PD-nya diwawancarai oleh media televisi, klien saya ini mengalami luka berat. Kira-kira kalau kepala ini pecah, berdarahnya banyak, itu luka berat kan? Nah itu kamu yang salah. Apa definisi luka berat? Coba buka di Google. Mati. Coba. Ya. Coba saya lihat ya. Ada yang tahu definisi luka berat apa? Definisi luka berat adalah luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, yang menimbulkan bahaya maut seperti tidak bisa meneruskan pekerjaan, kehilangan salah satu panca indera, cacat berat, sama terganggunya daya pikir. Nah, ya itu definisi luka berat. Jadi kalau kepalamu itu bocor, berdarah-darah banyak itu tak luka berat. Ya, kalau memang masih bisa berfungsi normal. Ya, apa? Ya, namanya kepala itu kalau kena gores dikit aja banyak darahnya. Ya. Nah, hal yang seperti itu tadi, hal-hal yang terkecil itu tadi, ya kita harus pelajari. Ya. Jangan bentar-bentar luka berat. Rupanya kita nggak tahu tuh definisi luka berat apa. Ya, jadi definisi luka berat salah satunya memang tidak bisa melakukan kegiatan seperti normal seperti biasa. Ya, itu. Jadi untuk pertemuan pertama saya cukupkan sekian dulu. Ya, hal-hal yang saya sampaikan tadi tolong sampaikan kepada teman-teman yang memang hari ini berhalangan tidak hadir. Ya, jam 8 kita di hari Jumat, besok Jumat kita juga masuk di jam 8. Besok saya mau bawa kunci. Nanti jam 8.15 tak kunci dari. Ya, nanti jangan saya ngajar, bentar assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Masih ngomong lagi, masuk lagi, nggak dijawab dosa. Ya, dijawab nanti banyak yang masuk. Ya, nanti sampaikan teman-teman disiplin saja. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan nambah-nambah. Itu berapa itu? 40. 42. Tuh ya. Belum. Berarti 43. Jangan nambah. Yang 43 ya. Ya, Pak. 43, Pak. Maaf, Pak. Salah, Pak. Kirain 41 tadi 47 tambah 2 49. Nambah lagi. Besok nambah lagi nggak? Kirain salah. Angka 1 dari mana?